testimoni kesaksian dari Pak Yaditya dari Depok. Kita melanjut. Oh ya, Pak Yadi mau knowledge, silakan Pak Yadi kalau masih ada acara. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Saya langsung mau berangkat dulu. Matur suwun Silakan, Pak Pak. Yadi. Thank you. Ya. Terima kasih kesediaannya Pak Yadi menerima japri dari kami semua ya. Tuhan berkati Pak Yadi. Amin. Tuhan berkati semua. Yuk. Oke, ya. Kita akan lanjut ya sesi ini. Ini masih ada Ibu Ariance dari Balikpapan, Ibu Rosdiana cuma jumpa ini ya. Ya. Ibu Koba ini dari mana ya? Siapa Andre? Ibu Koba. Ya, siapa itu Koba? Halo. Halo, Shalom. Saya Ibu Koba. Ibu Koba dari mana? Jakarta kah? Tidak, saya dari Lombok. Oh, Lombok Mataram. Selamat siang, betul. Lombok Mataram. Apa kabar? Iya. Dari mana dapat linknya? Saya dapat di Samaritan mana, Kak? Oh, Samaritan. Oh, Pak. Oh, Pak iya. ini ya, Pak Saud. Saud, tapi itu dulu. Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Kita ada di Zoom setiap hari Senin sampai Kamis ya, Bu. Yes, siap. Ya, Tadi siap. bukan Pak Saud yang posting, ada Pak siapa itu pakai bahasa Ibrani. Pakai bahasa Ibrani. namanya pakai bahasa Ibrani, jadi saya kurang paham. Oh. Di Samaritan mana. Oh, Ibu. Iya. Oke, ingat saya. Oke, jawab. Ya, selamat bergabung Ibu Koba dan Ibu Rosdiana Simanjuntak ini. Iya, Pak Karen. Iya. Oke, ya. Kita akan lanjut sesi ini. Dalam sesi ini kita akan baca firman Tuhan yang sudah di-share dengan Pak Andre dari flyer yang ada dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya. Nanti setelah saya bacakan firman Tuhan, ada prolognya, ada pengantarnya. Kemudian nanti setiap kita, ya peserta di Lingsung ini diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Ya, jadi semua bisa bicara, ya semua bisa sampaikan sharing bersama. Oke, saya awali dengan kitab Roma, ya surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ya. Ayat 1 di bawah perikop hasil pembenaran. Ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita memegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya,
yang jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Prolognya Pak Andre, silakan. Oke, saya baca ya. Bisa dengar suara saya? Oh, hujan gede Jelas, nih. Pak. Hujan besar di sini. Ya, oke, Jelas, Pak. mudah-mudahan nggak ada gangguan ya. Oke, hari ini tema besarnya adalah belajar hidup mengasihi. Ya, lanjutan kemarin. Kemarin juga belajar hidup mengasihi ya. Nah, firman hari ini merupakan apa? Surat dari Paulus ya. Surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaatnya yang di Roma, yang di dalamnya ya di kota Roma itu terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Jadi melalui surat ini Paulus juga ingin mempersatukan jemaat di Roma yang sedang menghadapi ketegangan antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Antara lain apa dengan menekankan kesatuan dan kesamaan mereka di dalam Kristus ya. Melalui firman Roma ini kita coba perhatikan ya tentang kasih Allah yang dijelaskan oleh Paulus. Perhatikan, apakah ada kesamaan dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus dalam bacaan yang kemarin itu? Ya, perhatikan ya, apa yang menjadikan kasih Allah begitu berbeda dengan mengasihi menurut dunia. Ya, mari melalui firman Roma ini kita bukan hanya tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, tapi kita merenungkan, mengingat dan mengalami kembali kasih-Nya kepada kita. Dan biarlah kasih Allah itu yang menggerakkan setiap kita untuk bisa terus belajar praktek. Praktek apa? Praktek mengasihi seperti Allah mengasihi kita semua. Amin. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Pak Andre sudah bacakan prolognya kita sebagai pengantar untuk kita masuk dalam sharing bersama. Di main room aja Pak ya. Nah, main room aja Pak ya. Ya. Yang sudah sering bersama kami, Ibu Ariance sudah pernah, Ibu Rosdiana, Ibu Koba mungkin baru pertama kali ikut ya. Halo. Iya, benar Pak. Ya. Gini Ibu, saya jelaskan secara singkat. Dalam sharing skor kita, sharing firman Tuhan, kita punya sistem skor Ibu. Sistem skor itu untuk kita sharing, sehingga kita tidak melebar kemana-mana, tetapi khusus kita fokuskan bagaimana kita sharing firman Tuhan yang kita bacakan hari ini. Dan itu sistem skor, SKOR. Apa itu S? S itu sasaran, kebenaran. Dari firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, Roma 5, 1-11, menurut Ibu, kebenaran apa yang kita dapatkan? Ya, S, sasaran kebenaran. Kemudian, itu SK. K itu kondisi. Bagaimana kondisi saya sekarang? Ya, bagaimana itu teguran buat saya? Apa yang saya ditegur dengan firman Tuhan untuk hari ini? Apakah saya sudah benar hidup seperti yang disampaikan dengan firman Tuhan yang kita bacakan atau belum? Dan SKOO itu opsi. Opsi itu perbaikan. Ya, pilihan kita untuk memperbaiki diri kita. Sehingga kita makin hari, kita tidak saja untuk membaca firman Tuhan, tapi ada koreksi dalam hidup kita. Dan apa perbaikan supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita punya R itu rencana. Rencana itu komitmen. Kita harus punya komitmen sungguh-sungguh untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sementara itu dulu Ibu ya, Ibu Koba. Nanti, Oke, siap Pak. Terima kasih. Ini namanya Yakoba ya, nama panjangnya ya? Iya, betul sekali Pak. Ya. Oke, saya kirim apa itu skor ya ke Japrinya Ibu Koba ya, Yakoba ya, saya kirim. Siap. Bentar, saya kirim. Bentar. Ibu Yakoba asli dari Mataram apa dari mana Bu? Saya asli Sumba, Loh, stay di Mataram. itu temannya Pak Karel itu. Ditangkap sama Pak Karel itu. Itu sudah. Sumba mana Ibu? Sumba Baradaya, Elopada tepatnya. Halo? Oh. Ya. Saya Sumba Baradaya, Oke. tepatnya Elopada. Ya. Elopada ya, oke. Kita satu dalam Tuhan di tempat ini. Oke. Kita akan sharing bersama ya. Ibu Rosdiana sudah pernah ikut. Ibu Rosdiana,
Silakan Ibu Rusdiana Simanjuntak, dia sampaikan skor. Sharing. Ibu Rusdiana Simanjuntak. Masih monitor? Iya, Pak, masih monitor. Ya, bisa sampaikan sharing bersama Ibu? Iya. Aku nanti dulu ya, Pak Karel dulu apa Pak Andre, apa yang tahu. Ya, Ya, oke, oke. Oke, saya dulu Ya. boleh. Oke. Ini Ya. ada Sari Ancen ya. Sari Ancen dari Balikpapan. Halo. Saya monitor. Oh, monitor. Ya, oke lah. Enggak apa-apa. Monitor. Biar saya dulu, Pak. Saya pendek aja lah. Ya, Ya. silakan kami, silakan. Ya, pendek aja ya. Jadi Roma 5, 1 sampai 11 kan sudah dibacain sama Pak Karel. Itu semua sudah baca lah, sudah pernah baca. Ya toh. Sudah ini Roma, ini kitab Roma kan kitab apa? Terkenal lah ya. Semua orang pasti baca lah Perjanjian Baru, kitab Roma 5 ayat 1 sampai 11 ya. Jadi sebetulnya dia berbicara apa ya? Tentang kehidupan baru dalam Kristus kan? Yang penuh dengan damai sejahtera, kasih, pengharapan, dan pembenaran karena iman ya. Ya enggak? Nah, ini Paulus menjelaskan bagaimana kasih Allah itu dinyatakan melalui kematian Kristus itu loh. Ya. Penyaliban ya bagi orang disalib karena apa? Untuk orang berdosa dan bagaimana kita sekarang hidup dalam pendamaian dengan Allah. Nah, ini kita skor tadi yang disampaikan oleh Pak Karel di apa itu skor? S itu sasaran atau kebenaran. Nah, kebenarannya apa? Kebenaran yang disampaikan lewat Roma ini, kita dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan kita, tapi oleh apa? Oleh iman kepada Yesus. Ayat 1 kan? Ya, semua orang tahu kan itu. Itu kebenaran. Ya benar. Apa yang disampaikan Pak Karel tadi. Damai sejahtera dengan Allah, dengan relasi kita dengan Allah yang sebelumnya kita kan sekarang dipulihkan, ya toh. Lalu pengharapan yang tidak mengecewakan, dan Roh Kudus memberikan kita pengharapan yang teguh dalam kasih Allah. Ya, ayat 5 itu, ya. Jadi kasih Kristus bagi orang berdosa dan Yesus mati bagi setiap kita, ya. Saat kita masih berdosa kan, bukan ketika kita sudah dalam keadaan baik-baik saja loh. Nah, saya sekarang baik memang. Waktu dulu kan saya, sorry to say ya, saya itu orang yang brengsek itu dulu. Nggak kenal saya, nggak kenal itu. Ya, kita diselamatkan dari murka Allah melalui apa? Darah Kristus. Ya, kita tidak lagi berada di bawah apa? Murka Allah, tapi dalam kasih karunia-Nya. Itu kebenaran. Lalu saya ditegur apa? Lewat Roma. Pendek-pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Ya, tegurannya apa? Jangan sombong. Kenapa? Karena keselamatan adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik atau usaha saya. Enggak. Ayat 1 ayat 2 kan. Jadi tegurannya jangan mudah menyerah dalam penderitaan. Kita menderita enggak? Menderita pasti. Ada penderitaan karena penderitaan itu dibentuk dengan ketekunan kan dan iman kita. Ya. Yang teguran yang lainnya adalah jangan meremehkan kasih Allah. Karena kasih-Nya begitu besar. Hingga Kristus itu mau mati loh. Untuk saya. Yang lagi nggak baik-baik saja kan. Lagi berdosa ini. Bukan lagi baik. Lagi berdosa. Ya. Ayat 6-8 kan. Nah, opsinya SKO ya. O-nya itu opsi. Nah, tadi sampaikan oleh Pak Karel. O itu opsi. Opsi itu apa? Perbaikan. Perbaikan yang harus saya lakukan adalah hiduplah dalam damai dengan Allah dan juga sesama, ya horizontalnya, ya vertikal dan horizontal harus seimbang kan. Hiduplah dalam damai dengan Allah, vertikalnya dan horizontalnya dengan sesama. Jangan terus hidup dalam permusuhan, dendam, kepahitan, gitu, dan seterusnya ya. Dan yang perbaikannya lagi tetap bersukacita dalam meskipun kita menderita loh. Kok bisa bersukacita? Ya karena Tuhan sudah pakai kita loh. Setiap ujian, setiap proses itu untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Kalau nggak dibentuk, kira-kira kita bisa apa? Kita tidur, rohani kita tidur. Tidur inilah kita dibentuk. Nah, jadi
perbaikannya lainnya, jangan ragu akan kasih Tuhan. Tetap percaya bahwa kasih-Nya tetap tidak pernah gagal. Ayat 5-nya ya. Jadi syukurilah pengorbanan Kristus dengan hidup sebagai orang yang sudah ditebus. Nah, ini. Dan terakhir, R-nya terakhir adalah SKOR kan. Opsi R-nya terakhir adalah rencana. Apa itu rencana? Komitmen. Komitmennya ya kita harus pegang teguh lah iman kepada Kristus sebagai satu-satunya ya dasar keselamatan. Satu-satunya, nggak ada keselamatan yang lain, nggak ada. Satu-satunya. Ya tetap berharap pada Tuhan dalam segala situasi, kondisi, baik saat kita dalam kesulitan maupun dalam berkat juga bisa. Ya, kita mengasihi dan mengampuni orang lain karena Tuhan sudah mencontohkan kepada setiap kita untuk mengampuni kan, dan mengasihi kita. Kita jalani hidup kita untuk mencerminkan keselamatan dan pendamaian yang telah diberikan oleh Kristus kan. Ayat 10-11. Oke, itu aja. Jadi kesimpulannya pendek aja ya kesimpulannya. Kalau saya peres lagi dari skor itu saya peres lagi. Jadi kita dibenarkan oleh iman. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah dan hidup dalam kasih serta pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena itu kita harus terus bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Dalam iman. Dan hidup sebagai pribadi-pribadi yang selalu bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Itu kesimpulannya. Oke, matur nuwun Pak Karel, silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Andre. Ya, kita ya dibenarkan tuh karena iman, Amin. bukan karena perbuatan baik. Yes. Orang dunia sekarang itu, oh saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Iya. Saya beri sumbangan kemana-mana. Saya kasihkan makanan di mana-mana, di pinggir jalan, ya, dibantu orang lain gitu, supaya orang lihat saya itu baik. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita berbuat baik, Yes. tapi karena Tuhan sudah berbuat baik pada kita, maka wajiblah kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Supaya apa? Supaya nyata kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kebenaran saya lihat ini bahwa kita dibenarkan itu karena iman. Amin. Kita mulai hidup ya dalam damai sejahtera, mulai start dengan iman. Kemudian kita berjalan dalam iman. Dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak masalah. Jadi kita mau hidup dalam iman. Apa? Kita hidup dalam damai sejahtera. Walaupun ada persoalan, tapi karena kita punya iman pada Yesus, iman pada Tuhan, maka kita akan happy-happy saja. Karena iman itu dikatakan apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kan belum kelihatan, tapi kita bisa berharap itu iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat kok. Kita percaya itu dunia katakan, tapi sebagai iman Kristen kita punya iman yang sungguh pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah menebus kita dengan dosa yang dengan darahnya yang sangat mahal. Amin. Kita ditebus ya oleh Tuhan dengan darah yang sangat mahal. Karena apa? Karena kasih-Nya pada kita. Ya, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah, kita punya pengharapan karena kita akan menerima kemuliaan Allah. Itu kebenaran yang saya lihat. Kemudian, nah itu kondisi atau teguran bagi saya. Jujur saya mau katakan bahwa untuk hidup berjalan dalam iman itu saya katakan belum 100%. Masih ada dalam kehidupan ini, walaupun saya berjalan dalam iman, masih ada dalam kehidupan ini yang ya. Kalau tidak bagaimana? Masih ada iman jangan-jangan. Nah ini loh, ya. Masih ada iman jangan-jangan. Kalau saya berbuat ini menurut apa yang Tuhan bicarakan dalam hati saya, apakah nanti ini tidak terjadi? Masih ada keraguan-keraguan. Itu kondisi saya. Dan perbaikan, ya, opsi perbaikan. Ya. Dan firman Tuhan untuk hari ini, ya.
saya belajar. Dikatakan begini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kok aneh, orang sengsara kok bermegah? Kan aneh kan? Tapi kita lihat, itu masih koma. Enggak? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini masalah atau persoalan dalam kehidupan ini membuat kita makin dekat pada Tuhan. Kita tekun. Tekun apa? Tekun dalam Tuhan. Pengharapan kita itu dikatakan tidak sia-sia. Ya. Karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara, dalam dunia ini kita banyak punya masalah. Dan banyak orang yang tidak tahan uji. Sehingga apa? Ya, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan banyak orang katakan, oh ini pencobaan dari Tuhan. Enggak. Pencobaan itu kita yang buat masalah sebenarnya. Katakanlah dalam dunia ekonomi, ya. Sekarang itu mudah dapat uang, saudara. Ya. Ada pinjol, ya. Ada semacam-macam lah. Di medsos itu banyak macam cepat dapat uang. Karena apa? Karena kita cepat untuk mengatasi masalah kita. Tapi apakah itu iman? Bukan. Itu karena kita paksakan kemauan kita. Bukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Itu teguran buat saya dan perbaikan. Saya belajar ya firman Tuhan hari ini. Ya. Walaupun saya mengalami banyak tantangan, persoalan. Tapi saya punya pengharapan. Ya. Amin. Ya. Azimah katakan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Yes. Kenapa? Karena kasih Allah, ya, yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Kita punya Roh Kudus loh. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Kita punya Roh Kudus. Kadang-kadang kita tidak memakai Roh Kudus itu, memakai roh yang tidak kudus. Saya tidak bilang roh apa ya. Roh yang tidak kudus. Roh yang dari luar yang membuat kita itu tidak merasa nyaman. Hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kekecewaan. Ketika kita punya iman pada Tuhan. Kita punya ketekunan. Kita punya pengharapan. Maka pengharapan itu karena akan terwujud. Pasti terwujud. Karena itu imannya kita. Ya. Kemudian opsi rencana saya ke depan. Ya. Saya mau belajar terus berpegang pada pengharapan. Ya. Walaupun banyak persoalan dalam kehidupan ini, selama kita masih hidup, kita masih punya persoalan. Ya. Kita punya masalah. Tetapi bukan masalah itu yang menjadi masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah bagi orang Kristen, bagaimana sikap hati kita untuk menyelesaikan masalah itu. Lihat di medsos. Nah, ada orang-orang Kristen, ada pejabat orang Kristen dia. Tapi apa? Dia melenceng daripada tanggung jawabnya, sehingga dia pindah rumah ya, dari rumah yang besar pindah ke ruang yang kecil. Ya. Karena apa? Karena sikap hati waktu kita menyelesaikan masalah itu yang membuat kita menjadi seperti ini. Jadi saya belajar ya, bagaimana sikap hati saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama saya masih hidup. Ya. Terima kasih Ibu Rosdiana, Ibu Yakoba dari Sumba Barat Jaya ya, dari Elopada. Saya dari Sumba Timur, Ibu Yakoba. Ya. Oke, salam kenal Pak. Ibu Ayah. Bu Yakoba heran nih, Pak Karan tuh tahu aja, nggak bisa bersembunyi. Dia sama Pak Karan nggak bisa sembunyi, dia tahu aja. Soalnya nama Yakoba itu kebanyakan hanya ada di Sumba aja Pak. Jadi memang gampang ditahu. Pantes tangkap Sulit sama ada Pak di Karan. tempat lain. Pak Karan Surabaya, dia lebih tahu Surabaya, dia lebih tahu dia dari saya loh. Luar biasa. Itu namanya menikmati kasih karunia. Iya, untuk betul. tahu Ya. di mana tempat yang orang lain belum tahu. Ya. Kita punya Ibu Yakoba, kita punya grup
di Surabaya ini persaudaraan keluarga besar Sumba. Oh ya. Itu dia. Banyak orang dari Sumba Barat Daya, dan saya bersyukur kita bergabung di sini. Jadi kalau Amin. ada saudara yang meninggal di Surabaya dan mau dibawa pulang ke Sumba Barat Daya, itu kami support semua. Amin. Wow. Sampai tiket pesawat, sampai di rumahnya. Jadi mulai dari ambulans di Surabaya sampai di pesawat, biaya pesawat, biaya ambulans dari Tambolaka sampai di rumahnya, itu disupport dari kami, kumpulan dari Sumba. Itu di Surabaya ada. Kompak betul. Kompak kumpulan Ya. Sumba. Luar Di situ biasa. kompaknya nyata, Pak. Iya, betul. Iya, Pak. Ya. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi actionnya di situ ada. Ya, actionnya Ya, itu Sumba. Amin, amin. Amin. Oke, amin. Ya. Lanjut. Siapa duluan nih? Ibu Rosdiana apa Ibu Riance? Halo, Ibu Riance. Nah, saya terakhir. Siapa yang terakhir ini? Varianti katanya Pak Sekarel. Oh, Ibu Riance ya. Kalau sudah semua saya yang terakhir. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Ibu Rosdiana mungkin mau bicara? Ibu Iya Pak, Rosdiana. sedikit aja. Ya, silakan Ibu. Iya, iya benar ya, kita dibenarkan karena iman melalui Amin. iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pondasi kita sebenarnya adalah iman kita yang harus terus berakar. Berakar dan berakar tuh seperti pondasi bangunan ya. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kurang gitu, pasti dia cepat rubuh. Ya. Sebesar apapun bagusnya misalnya atapnya, tapi kalau pondasinya itu tidak kuat ke bawah, dia pasti cepat rubuh. Jadi kita juga seperti itu ya di dalam Tuhan ya. Amin. Yang kita bangun dulu itulah kita berakar. Seperti tumbuhan kita harus berakar dulu ya, berakar, baru bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah kita itu jangan sampai asam ya, atau sampai busuk, tapi buah yang kita hasilkan dari pengenalan kita akan Tuhan itu manis, bisa dinikmati oleh semua orang. Amin. Dan kita tahu bahwa setelah kita dibenarkan oleh Tuhan melalui iman kita, Tuhan Yesus akan memberikan atau memperdamaikan kita dengan hubungan kita dengan Allah, yaitu Bapa kita. Karena kita dulu udah dimurkai karena dosa kita ya. Tapi karena anaknya kita diperdamaikan. Dan kita bisa memanggil dia Bapa. Kita anaknya. Itu yang luar biasa ya dari iman kita, iman Kristen kita. Memang benar apa yang di Roma tadi, bahwa kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tidak serta-merta bertumbuh, tapi pertumbuhan kita banyak yang kita alami. Kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan kan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan keren, mantap. Kudus. Jadi kalau sudah dalam Tuhan, pasti kita tidak lagi cepat bersungut-sungut dengan situasi yang tidak nyaman yang kita alami, tapi lewat itu kita dibentuk. Otot-otot rohani kita dibentuk supaya kita kuat. Itu sih Pak, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Ibu Diana ya, sudah sampaikan sharing untuk kita dan menguatkan kita semua ya, supaya kita harus bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu mendatangkan uji. Tantangan uji itu mendatangkan pengharapan untuk kita. Karena apa? Kita berharap karena kasih Allah itu sudah dicurahkan rata bagi semua orang, anak-anak Tuhan.
dan pengurapan oleh Roh Kudus itu yang membuat kita kuat menghadapi kehidupan ini dengan segala permasalahan yang ada di masing-masing tempat di mana kita berada. Dan bagian kita, tema kita bagaimana kita hidup dalam kasih ya. Mari kita belajar untuk membagikan kasih itu bagi semua orang. Ya, saya bersyukur bagaimana Pak Ustadz Jadi tadi menyampaikan sharing dia ya, bagaimana dia berjuang. Saya percaya bahwa itu pasti banyak masalah. Ya. Tapi apa? Firman Tuhan menegur kita hari ini. Bermegah dalam kesengsaraan. Supaya tahan uji. Ya. Saya bersyukur untuk Ustadz Yadi ya yang sampaikan testimoni tadi. Oke, kita akan ini terakhir Pak Andre ya. Ya terakhir kita Ibu Ariance ya. Oke, terima kasih. Saya hanya menambah sedikit ya dari semua. Jadi ketika kita bermegah ya dalam sengsara, bagaimana mengaplikasikan itu? Itu mungkin jadi bahan pemikiran kita ya. Kemudian kalau buat saya, ketika orang sudah melewati ya proses itu berarti dia tidak akan memprotes. Nah, itu nyata dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita sanggup meredam segala emosi-emosi kita. Sehingga kita boleh mempraktekkan apa dikatakan no protest tapi protes. Mungkin itu bahasa sana ya. Mungkin kalau yang sudah ambil S2 dia tahu itu. Kita itu cuma mendengar. Saya itu lebih banyak mendengar Pak Karel, Pak Andre. Ya. Mantap. Apa dia bisa menerima ya dengan segala sesuatu yang hadapi, yang tadi ayat yang saya sambung dari Ibu Kekasih tadi ya, sehingga dia tidak ini lagi, tidak salah respons ya, seperti slogan berkata, statement salah satu di camp itu, benar atau salah tergantung engkau merespon. Contoh, serumit apapun keberadaan, kalau kita respon dengan baik, contoh ya, lagi konflik, kita jadi berkat di sana. Bagaimana? Oh iya, Bapak, kita sudahi masalah ini dengan bla bla bla, kita masuk dengan firman Tuhan. Itu kita jadi berkat. Nah, seperti itu. Artinya, padahal sudah rumit. Namun ketika kita merespon dengan baik, maka jadilah baik. Tapi kalau kita merespon yang tidak baik, artinya menanggapi permasalahan itu jadi bersambut gayung, nah dia akan lebih rumit. Mungkin begitu. Atau mungkin diluruskan Pak Karel kalau salah ya. Itu aja. Ya, oke. Terima kasih Ibu Ariance ya. Supaya bagaimana respon kita dengan masalah yang terjadi. Itu yang menentukan kita. Ya. Respon itu bisa positif, bisa negatif, bisa. Tergantung bagaimana kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, pasti kita punya respon itu, sikap hati itu ya positif. Amin. Tapi kalau kita hubungan kita dengan Tuhan itu kurang beres katakanlah ya, kita tentu punya respon yang negatif. Ya, kita lihat anak-anak Tuhan ya, banyak terjerumus dalam hal-hal duniawi yang ya terutama masalah ekonomi ya, kita dalam satu kemungkinan. Ya, masalah ekonomi itu banyak membuat banyak orang jatuh dalam dosa. Iya. Nah, itu responnya kita itu gimana sebenarnya? Oke, ya. Ya, terima kasih Ibu Ariance ya. Oke, makasih. Oke, semua sudah.
Ya, kita akan akhiri perjumpaan kita yang sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Oh, Ibu, ini sudah ya, sudah live ya. Ini banyak yang sudah live tadi. Masih ada Ibu Yakoba, masih ada. Ibu Rusdiana masih ada. live. Ya. Ibu Rusdiana sudah live tadi juga. Ya, Ibu Dewi Terik tadi izin live. Dan juga Ibu Ria dari Depok juga sudah izin live. Ya, Oke. Kita akhiri perjumpaan kita akan berdoa bersama-sama. Ibu Ariance, masalah dengan yayasan sudah selesai, Bu? Yayasan. Pak Karel. Ya. Masalah apa lupa? Yayasan. Oh, yayasan. Yayasan itu nanti untuk buka yang kedua kalau Tuhan izinkan. PAUD yang kedua itu saya bermitra dengan Gereja Toraja. Namun saya tetap memakai ya PAUD gratis, dalam tanda kutip ya seragam, kemudian tanpa uang pangkal. Nah itu mohon didoain supaya ya saya, artinya bukan karena saya tapi Tuhanlah yang berperkara dalam hal itu sehingga boleh teratasi. Karena saya nggak tahu PAUD keuangan itu bisa didoain. Ya, baik. Ibu Yakoba, ada yang mau didoakan? Ibu Yakoba dari Mataram, ada yang mau didoakan? Ya, mohon dukungan doanya, saya pelayanan di sini. Ya mungkin saya tidak beda tipis dengan Pak Yedi tadi. Saya pelayanan kontekstual di Lombok. Ya doakan supaya pelayanan saya semakin banyak jiwa yang dibawa di hadapan Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih. Ya, Ibu Yakoba ada dengan tim? Iya, betul. Tim yayasan atau? Kami tidak punya yayasan, tapi punya tim aja. Punya tim ya? Ya. Dari Abalov, Bu Yakoba? Wah, Ibu tahu Abalov ya. Dulu memang awal saya sampai di Lombok, saya di Abalov. Tapi karena ada something wrong, akhirnya saya keluar dari Abalov. Oh iya. Saya pernah ke situ sih, kontekstual, namun tidak lanjut. Karena memang waktu itu saya masih dinas, masih mengajar, jadi bagi waktu nggak bisa. Gitu ya. Jadi dengan orang-orang Abalov, ya. Jadi beberapa saya kenal. Oke, terima kasih. Siapa yang mungkin Ibu kenal? Yang masih diingat? Siska Francisca Katopo, satu marga sih. Dia orang China, dia pelayanan misi itu di satu pulau di Makassar, yaitu belum ada satupun yang Kristen. Dia masuk sana, jadi dengan dia menjadi nelayan. Nah itu makanya saya kepoin Pak Yadi, kenapa ya saya rindu, memang saya ya seperti itu sebenarnya, cuma karena waktulah, dan kita kan butuh ini ya, apa namanya, bekal juga bagaimana kita melayani seperti itu. Nah si Nelson ini dia pergi satu pulau yang belum ada orang kita, dia mengubah dia jadi seorang nelayan seperti itu, dan dia bisa masuk. Iya. Begitu. Iya. Iya. Oke. Ya itu kayak saya tanya, jembatan apa yang dipakai? Contoh. Mikrofonnya mati, Bu. Ya. Suaranya, sinyal. Ya, sudah. Pelayanan kontekstual, kita harus tahu jembatan apa yang kita mau pakai supaya kita tidak salah kaprah. Betul, Bu. Mungkin bertani, ya kita jadi petani. Ya sudah, mungkin itu aja, Pak. Ya, oke. Ya. Oke, Pak Andre, ada lagi yang ada, Pak Andre?
Ya, saya akan doakan kita semua untuk Ibu Yakoba, untuk pelayanan misi kontekstual di Mataram, dan Ibu Ariance masalah PAUD ya, pendidikan usia dini ya, dengan segala permasalahannya. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Di dalam segala kehidupan kami tahu bahwa kami punya banyak masalah. Tapi kami bersyukur dan firman-Mu yang sore hari ini mengajar kami bahwa kami harus bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu mendatangkan tahan uji, ketekunan, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kami tidak sia-sia. Karena Roh Kudus sudah curahkan dari kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami semua yang sore hari ini. Dan berdoa Tuhan untuk Ibu Yakoba bersama tim yang ada di Mataram dalam pelayanan misi konseptual. Tuhan, berhikmat bagi tim ini Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan sehingga bisa mereka menjangkau saudara-saudara kita Tuhan di seberang sana. Saudara-saudara sepupu kita Tuhan. Karena kami semua itu anak-anak Abraham. Mereka dari keturunan Ismail. Kami dari keturunan Ishak. Tapi kamu punya satu Bapa. Bapa Abraham. Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan yang kuberi bagi tim Ibu Yakoba. Dan semua apa yang mereka lakukan itu berkat Tuhan. Dan juga Tuhan dalam misi ini tentu juga mereka membutuhkan dana, biaya. Tuhan. Amin. Kirimkan orang-orang yang mempunyai hati belas kasihan untuk donasi yang mereka butuhkan Tuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau taruh beban untuk pelayanan ini bagi tim dan Ibu Yakoba di Mataram. Mendukung mereka Tuhan, dan hari-hari ke depan kami akan mendengar bagaimana peran Roh Kudus yang Tuhan pakai melalui tim ini kepada saudara-saudara kami kaum Kedar Nebayot. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ariance Katoko yang ada di Balikpapan dengan rencana dan pelayanan anak-anak usia dini Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa inilah pelayanan kepada anak-anak, mulai dari anak-anak. Mereka mendidik anak-anak punya karakter yang benar. Tidak saja mengajar tentang ilmu Tuhan, tapi bagaimana karakter yang benar sesuai dengan iman Kristen. Tuhan topang mereka Tuhan. Dan kepengurusan yang ada untuk membiayai PAUD ini Tuhan. Sehingga tidak terlalu membebani orang tua dari anak-anak yang mau diajar, dibimbing dalam PAUD ini Tuhan. Kirimkan para donatur untuk membantu Ibu Ariance dengan tim mereka yang di Balikpapan. Dan kami sungguh sangat percaya Tuhan, ini suatu pekerjaan yang mulia. Bagaimana mendidik anak-anak punya karakter Kristus mulai dari usia dini. Hingga pada waktu mereka dewasa, mereka sudah ditanamkan dengan karakter Kristus dalam kehidupannya. Hingga mereka boleh taat pada Tuhan, taat pada orang tua, taat pada pemerintah, taat pada siapapun juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Roh Kudus. Bagi semua teman-teman kami yang sudah live, Pak Bambang, kami dukung doa untuk Pak Yadi, ya, juga dalam pelayanan kontekstual. Tuhan berkati, dukung dia Tuhan dan segala dana yang mereka butuhkan. Tuhan cukupkan Bapak di surga. Hikmat kebijaksanaan-Mu daripadamu yang menuntun Pak Yadi Tuhan. Dengan tim untuk terus mereka yang sudah tergerak hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dibimbing Tuhan. Agar mereka tidak kembali pada habitat mereka yang mula-mula. Terima kasih Tuhan. Kami juga dukung dan doa untuk Pak Andre. Berhikmat dan kebijaksanaan bagi Pak Andre Tuhan. Dan untuk membimbing kami semua dalam link kompak. Amin.
segala metode yang sudah dibuat Tuhan, dana Tuhan siapkan Tuhan, sehingga kompak siang ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, tidak saja dalam LinkedIn, tapi juga dalam Instagram, dalam YouTube. Tuhan sertai Pak Andre Tuhan. Terima kasih Saudara, terima kasih Saudara Kudus. Saya mengucap syukur untuk penyertaan yang sempurna bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami terima berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Haleluya. Pak Andre. Ya. Pak Andre. Halo. Tes 1 2 3. Ya, dengan Pak, silakan doa berkat Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada siang hari ini kami telah sharing kesaksian dan firman. Engkau telah berikan kami kesempatan untuk terus memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami semua, memberikan damai sejahtera di setiap hati dan menumbuhkan pengharapan yang teguh akan kasih-Mu. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua mulai siang hari ini hingga Maranatha. Semua yang sudah diberkati boleh sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Pak Karel, Bu Riance, terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Pak besok. Karel, Pak Andre, Bu Ance.